Om Swastiastu, Salam Rahayu. Saya Imade Sudarmo, lahir di Denpasar 28 Juli 1960. Saya dari Fakultas Pertanian dengan mengambil program studi agribisnis. Saya dikukuhkan ya karena home base saya di program doktor ilmu lingkungan, maka saya dikukuhkan dalam bidang ilmu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Saya menyelesaikan studi S1 saya di prodi, dulu namanya jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun 1984, lanjut sebagai dosen tenaga akademik tahun 1986. Kemudian melanjutkan studi mengambil program magister di Institut Pertanian Bogor, selesai pada tahun 1991. Dan baru saya kembali bisa melanjutkan ya di S3 pada tahun 2009 dan menyelesaikannya pada tahun 2013. Saya dikukuhkan di bidang ilmu kepakaran, ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Orasi yang saya akan angkat atau saya sampaikan adalah valuasi ekonomi sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan di Provinsi Bali khususnya. Ini menjadi hal yang sangat penting saya lihat dari kajian ekonomi sumber daya alam, karena alih fungsi lahan apapun bentuknya, baik itu lahan padi sawah khususnya, kemudian juga ada konversi ekosistem, yaitu tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan dampak ekologis yang akan terjadi. Sebagai misal adalah apa yang kita alami beberapa hari terakhir adalah terjadinya bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya, yang selama ini yang disalahkan adalah akibat daripada hujan ekstrim. Padahal hujan ekstrim adalah sebagai salah satu konsekuensi daripada perubahan iklim yang tidak bisa dikelola secara lokal, tetapi harus ditangani secara global. Nah, apa yang bisa kita lakukan di dalam ancaman perubahan iklim? Yaitu harus melakukan mitigasi. Salah satu di antaranya kita kendalikan alih fungsi lahan. Mari kita berhitung berapakah jasa lingkungan yang diberikan oleh alam ataupun oleh lahan, ataupun padi sawah, ataupun hutan, ataupun mangrove di dalam penyelamatan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Selama ini nilai ekonomi lahan hanya dilihat dari fungsi lahan itu. Lahan sawah sebagai contoh, dilihat nilai yang diberikan oleh lahan sawah hanyalah dilihat dari hasil panen padi atau hasil panen tanaman pangan yang lain. Sedangkan fungsi lahan sawah sebagai menyimpan air, mengendalikan banjir, ya, kemudian punya nilai estetika, keindahan sehingga wisatawan hadir melihat pemandangan sawah, sama sekali tidak diberi nilai. Sehingga tidak salah kalau sangat mudah terjadi alih fungsi lahan. Karena dari bisnis hanya menanam padi ataupun tanaman pangan itu jauh lebih kecil dibandingkan dikontrakkan, dialihfungsikan, dijual menjadi restoran, menjadi hotel, dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa, baik pemilik lahan maupun pemerintah sebagai pemegang kebijakan, lupa bahwa sawah ataupun lahan itu mempunyai fungsi ekologis yang sangat luar biasa. Dan hasil kajian di beberapa lokasi menunjukkan justru nilai ekonomi daripada fungsi ekologis daripada lahan sawah itu adalah 80% menyumbang dibandingkan dengan nilai ekonomi yang diberikan oleh hasil daripada padi sawah. Maka untuk itu ke depan saya berharap mohon fungsi ekologis dijadikan nilai ekonomi, dan ini sebagai dasar di dalam membuat kebijakan alih fungsi lahan. Jangan salahkan kalau terjadi banjir. Karena apa? Lahan sawah sudah mulai terkonversi, teralih fungsi menjadi bangunan, menjadi jalan, dan lain sebagainya. Sehingga air ya itu tidak bisa masuk ke dalam tanah. Air itu akan mengalir di atas permukaan tanah, di permukaan jalan, dan apabila saluran irigasi itu tidak bisa menampung air hujan karena saluran irigasi itu dipakai sebagai tempat sampah, jangan salahkan itu kalau terjadi banjir. Jadi saya katakan banjir itu bukan bencana alam, tetapi alam mencari keseimbangan.
Manfaat yang seperti yang saya sampaikan, manfaat daripada orasi saya ini adalah mengetuk ya para pejabat pengambil kebijakan, keputusan, janganlah melihat fungsi lahan itu hanya dari nilai ekonominya. Tapi mari kita jadikan, mari kita lihat secara lebih holistik bagaimana itu lahan, ekosistem apapun itu yang berbasiskan lahan, itu mempunyai manfaat ekologis yang sangat tinggi. Belum lagi kita bicara kalau fungsi sosial budayanya. Sawah sebagai contoh, kita punya nilai subak. Ini kan subak sama sekali tidak pernah diberi nilai. Kenapa tidak diberi nilai? Karena orang tidak tahu bagaimana menilai subak dalam satuan moneter, dalam satuan rupiah. Bagaimana kita menilai fungsi subak, fungsi lahan sawah sebagai tempat menyimpan air. Tidak dinilai karena orang tidak tahu bagaimana menilainya. Atau bagaimana kita menilai lahan sawah itu berfungsi untuk mengendalikan banjir. Tidak pernah diberi nilai itu, karena orang tidak tahu cara menilainya. Makanya saat inilah kami hadir dengan menggunakan instrumen teknik valuasi ekonomi. Kita hitung coba semuanya. Sebab kalau kita tidak beri nilai fungsi ekologis itu berarti kita menganggap dia tidak ada gunanya. Sesuatu yang kita tidak nilai kan berarti tidak ada gunanya. Benar nggak lahan sawah itu tidak ada gunanya untuk menyimpan air? Benar nggak? Misalnya lahan sawah itu tidak ada gunanya untuk mengendalikan banjir. Kalau tidak ada gunanya, kita nilai nol. Tapi fakta menunjukkan bencana alam banjir longsor itu semakin meningkat terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena air mengalir di atas permukaan tanah, tidak punya tempat lagi untuk masuk ke dalam tanah. Sebagai air tanah nanti. Dan ini yang saya mau tawarkan, bagaimana kita memberi nilai fungsi ekologis, fungsi sosial budaya daripada suatu ekosistem, sehingga kita adil. Apakah memang lahan ini dikonversi atau tidak? Ya, ini kita mencari, sehingga investor apa? Investor itu pasti, begitu dia ingin mengkonversi lahan, dia akan menghitung apa yang bisa didapatkan dari ekosistem ini. Orang lahan sawah, apa sih yang kita bisa hasilkan dari padi? Tidak banyak. Ganti saja menjadi misalnya kegiatan alih fungsi lahan, pemukiman ataupun menjadi banyak yang marak sekarang ya, perumahan dan lain sebagainya. Jadi orang tidak melihat bahwa lahan sawah adalah sebagai tempat menyimpan air, mengendalikan banjir. Tetapi begitu bencana terjadi, itulah yang disebut dengan eksternalitas negatif. Bencana itu terjadi justru dinikmati, dirasakan oleh masyarakat banyak, bukan oleh pihak yang memanfaatkan lahan sawah itu sendiri. Inilah yang saya sebut ketidakadilan, unfair. Jadi saya ingin mengembangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ya, saya ingin tetap mengabdi di kawitan saya, di mana saya dibesarkan, yaitu di Universitas Udayana, dengan tentu mengembangkan kepakaran yang saya miliki. Saya sering dan banyak dan acap kali juga diundang masalah lingkungan, masalah alih konversi lahan, masalah persampahan dan lain sebagainya. Itu saya sering diundang dan saya ingin meningkatkan kapasitas saya di bidang ilmu lingkungan sesuai dengan home base saya. Dan bagaimana dampaknya terhadap generasi yang akan datang apabila fungsi ekologis ini diabaikan. Saya hanya menitip pesan, ya, jangan karena keterbatasan pengetahuan kita, ya, kita menjadikan fungsi lingkungan itu tidak diberi nilai. Itu konsepsi saya. Sebab ingat, kita terlalu menggadang-gadang sektor swasta sebagai backbone, katakanlah tulang punggung daripada perekonomian Bali. Mungkin iya dalam jangka pendek. Saya tidak membantah itu. Tetapi bagaimana kalau view yang indah, ya, kemudian budaya pun mulai ditinggalkan, seperti view sawah yang yang indah itu dirusak, kemudian budaya subak juga dihilangkan karena tidak ada lagi petani yang menanam padi di sawahnya. Demikian juga budaya yang lain. Pertanyaan saya, apa yang mau dilihat oleh turis ke Bali? Investor akan kembali ke daerahnya atau ke negara asalnya. Karena Bali tidak lagi menarik untuk investasi. Tetapi bagi masyarakat Bali yang lahir dan hidup dan dibesarkan di Bali, kemana mereka akan pergi kalau alam Bali ini rusak? Ini yang saya maksud, mari kita melihat pembangunan berkelanjutan. Jangan hanya terbius oleh pendapatan yang besar dari pariwisata saat generasi sekarang, tetapi kita melupakan
kehidupan untuk generasi yang akan datang. Itu yang kita ingin sampaikan. Saya akan terus menyuarakan ini, bahwa betapa pentingnya kita menghargai lingkungan secara moneter. Mana lebih menguntungkan, mempertahankan eksistensi daripada lahan yang ada sekarang, ataukah memang harus kita konversi. Tetapi ingat, jangan satuannya dalam jangka pendek, tapi kita in the long term, dalam jangka panjang. Ya, saya kira demikian dari saya. Suksmo pada semesta yang telah saya mengantarkan sampai ke puncak ini. Tanpa bantuan beliau, hal ini tidak mungkin terwujud. Demikian juga keluarga tercinta saya, istri, anak, menantu, dan keluarga besar saya, ya, paman, ya, keluarga besar Mangku Batur Banjarmanesa yang telah memberikan dorongan dan doa terbaiknya sehingga pencapaian ini bisa terwujud. Suksmo, suksmo, astungkara, namaste, om, santi, santi, santi.